Tidak banyak daerah di Indonesia yang memiliki gunung di tengah kota. Salah satunya adalah Kota Magelang. Gunung Tidar yang berada di ketinggian 503 meter di atas permukaan laut terlihat menjulang dari segala penjuru kota. Vegetasi pinus, cemara dan salak hasil reboisasi tahun 60-an sangat lebat, sehingga menjadikan Gunung Tidar sebagai paru-paru kota penyerap polutan. Oleh sebab itulah Kota Magelang berhawa sejuk. Selain karena letaknya yang berada di antara 5 gunung, tinggal di kota ini adalah berkah tersendiri, terlebih di masa sekarang ini. Gunung Tidar dikenal sebagai pakunya Pulau Jawa. Hal ini tidak lepas dari mitos kejawen yang beredar di masyarakat secara turun-temurun. Konon katanya, Pulau Jawa akan terbawa arus laut apabila tidak ditancapkan sebuah paku di tengahnya. Oleh karena itulah, ada dewa yang turun untuk menancapkan paku di tengah-tengah Pulau Jawa, dan terbentuklah Gunung Tidar. Terlepas dari mitos kejawen tersebut, ternyata secara geografis letak Gunung Tidar ini kebetulan memang berada di tengah-tengah Pulau Jawa. Selain itu, dari sisi sejarah ada juga legenda yang beredar di masyarakat sekitar hingga sekarang. Legenda ini mengisahkan heroisme Syekh Subakir dalam menaklukkan Kiai Semar, jin sakti penguasa Gunung Tidar yang kala itu masih merupakan hutan lebat dan menjadi istana lelembut. Nama Kiai Semar tidaklah sama dengan tokoh Semar yang kita kenal dalam dunia pewayangan. Syekh Subakir, seorang penyebar agama Islam dari Turki, datang ke daerah ini untuk berdakwah. Tidak rela atas kedatangan Syekh Subakir, Kiai Semar beserta bala tentara lelembutnya melakukan perlawanan. Namun ternyata sang pemimpin jin Kiai Semar dapat dikalahkan oleh Syekh Subakir. Sebelum lari Raja Jin bersumpah suatu saat akan kembali ke Gunung Tidar, kecuali rakyat di daerah ini rela menjadi pengikut Syekh Subakir. Dan sampai saat ini, masyarakat Magelang hidup damai dengan keyakinan masing-masing. Di balik lebatnya Gunung Tidar ternyata terdapat beberapa situs dan makam. Sebelum sampai di puncak, terdapat makam Syekh Subakir, seorang ulama dari Turki yang berhasil menaklukkan Gunung Tidar dan kemudian penyebar agama Islam di Magelang. Makam ini ditemukan oleh Alem Kiai Haji Ahmad Abdul Haq Dalhar atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mbah Met, pengasuh pondok pesantren Darussalam Watu Congol Muntilan. Konon sebelum ditemukan, makam ini tertutup semak belukar Gunung Tidar. Mbah Met terkenal dikaruniai kemampuan menemukan makam-makam para wali yang tadinya tersembunyi atau dianggap makam biasa oleh masyarakat. Sejak ditemukan dan direnovasi, makam Syekh Subakir ini ramai didatangi oleh para peziarah dari berbagai daerah. Tak jauh dari makam Syekh Subakir, setelah berjalan menyusuri jalan setapak yang sudah dipaving, terdapat sebuah cungkup panjang. Konon katanya, yang dimakamkan di situ adalah tombak pusaka Syekh Subakir kala berperang menaklukkan Raja Jin penguasa Gunung Tidar, Kiai Semar zaman dahulu. Bentuk nisan makamnya tidak lazim, panjangnya mencapai 7 meter dengan lebar 1 meter. Saat ini semua sudah dikeramik, bersih. Kadang ada juga orang yang terlihat khusyuk berdiam di depan cungkup ini, entah sedang apa. Melangkahkan kaki beberapa meter ke atas, sampailah kita di lapangan luas yang merupakan puncak Gunung Tidar. Berdiri kokoh monumen Akademi Militer yang menjulang tinggi. Monumen ini sekaligus sebagai penanda bahwa Gunung Tidar masih merupakan kawasan Akmil. Lapangan ini juga digunakan sebagai tempat para taruna Akmil melaksanakan salah satu prosesi tahunannya. Di tengah-tengah lapangan terdapat sebuah tugu kecil dengan ornamen tulisan Jawa yang dikelilingi pagar besi. Terkadang ada canang, sesajen, dupa dan kemenyan yang dibakar di bawah tugu ini di hari-hari tertentu. Menurut legenda dan cerita masyarakat sekitar, tugu inilah yang secara kosmik menjadi simbol pakunya Pulau Jawa. Energi supranatural begitu kuat terpancar di sini. Di sisi timur lapangan puncak Gunung Tidar, terdapat sebuah pohon beringin besar. Sulur-sulur akar nafasnya menjuntai ke bawah. Salah satu indikasi usia pohon ini mungkin sudah ratusan tahun. Di bawah pohon ini terdapat sebuah nisan marmer kecil bertuliskan petilasan Pangeran Purbaya. Konon dulu tempat ini pernah digunakan sebagai tempat bertapa Pangeran Purboyo. Situs makam yang lain berada di puncak Tidar sisi tenggara.
Cungkup makam Kiai Semar berbentuk kerucut berwarna kuning, mirip tumpeng raksasa, dililit ornamen patung naga di keempat sisinya, membuat makam Kiai Semar seolah memancarkan aura tersendiri. Ada yang meyakini disinilah petilasan Kiai Semar Jin penguasa Gunung Tidar. Namun ada juga yang meyakini makam ini adalah makam tokoh Semar yang ada dalam pewayangan. Gerbangnya terkunci rapat, hanya dibuka pada waktu tertentu oleh sang juru kunci. Namun terlepas dari apa dan siapa yang ada di situs ini, yang jelas dari spot inilah kita bisa menikmati indahnya sunrise yang muncul dari balik Gunung Merapi dan Merbabu. Di balik legenda dan cerita-cerita mistis yang beredar mengenai Gunung Tidar, masyarakat Magelang biasa memanfaatkan Gunung Tidar untuk kegiatan olahraga. Jalur pendakian Gunung Tidar, jalur trekking yang cukup menantang memberikan sensasi tersendiri. Ratusan anak tangga siap untuk didaki. Sudut elevasi jalur pendakian pun beragam, ada bagian yang menanjak, ada juga yang landai. Suplai oksigen terasa sangat melimpah karena hasil oksidasi cemara dan pinus yang tumbuh rimbun menjulang. Apabila mendaki Gunung Tidar dengan santai, cukup dibutuhkan waktu 30 menit untuk sampai di puncak. Waktu yang paling tepat untuk trekking di sini adalah pagi hari. Selain untuk jalur trekking, di lapangan atas bisa juga untuk sepak bola, futsal ataupun latihan bela diri. Dijamin sehat dan fresh. Kalau mau olahraga sekalian dapat pahala pas turun bukit, sambil memungut sampah plastik yang biasanya berserakan di sekitar jalur pendakian. Di bawah ada bak sampah besar yang